Saudara, mayoritas responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintah meski ada penurunan secara jumlah keseluruhan dalam persentase. Meskipun survei digelar juga dalam waktu kurang dari 4 bulan. Apa artinya? Kita bahas bersama manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, lalu ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, dan juga Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Gamal Albin Said. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Malam. Saya ke Mas Saidiman dulu. Mas Saidiman, jadi apa yang Anda maksudkan dengan puas dengan kinerja Presiden Jokowi? Ya, pertama-tama saya ingin sampaikan kita lakukan survei terhadap publik Indonesia ini pada akhir Februari sampai awal Maret 2021. Lalu kita tanya kepada publik pertanyaan. Boleh lebih keras lagi, Mas? Suaranya agak kecil ini. Oke, jadi kita tanya kepada publik pertanyaan yang umum, apakah mereka puas dengan kinerja Pak Jokowi sebagai presiden, dan kita menemukan ada 77% yang menyatakan puas atau sangat puas. Angka ini relatif lebih besar ya, mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bahkan lebih besar dari sebelum COVID-19. Jadi sangat besar angkanya. Tetapi bahkan sebelum COVID-19 lebih rendah, lebih tinggi sekarang begitu ya? Lebih tinggi sekarang. Pada menjelang Pilpres 2019 itu angkanya 71%. Dan sekarang 77%. Pertanyaan kita bukan cuma itu, sebetulnya kita juga tanyakan kepada publik bagaimana publik mengevaluasi kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi keamanan dan seterusnya. Dan kita melihat respon publik yang bervariasi di antara tema-tema itu. Misalnya pada aspek politik, kita tanya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap kondisi politik itu. Yang menyatakan puas pada survei kita terakhir ini 30%, atau yang menyatakan baik atau sangat baik 30%, tetapi lebih tinggi dari yang menyatakan buruk atau sangat buruk. Mas Saidiman, saya ingin tanya, alasan apa sehingga mereka menyatakan kepuasannya? Kalau kita cross-check pada pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya soal ekonomi, mungkin publik akan bertanya bagaimana kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini, tapi pada saat yang sama publik puas terhadap kinerja presiden. Temuan kita menemukan bahwa publik nampaknya cukup cerdas di dalam melihat fenomena ini. Jadi mereka merasa bahwa ekonomi buruk atau tidak baik, tapi pada saat yang sama mereka melihat bahwa ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu di pertanyaan lain mengenai evaluasi publik terhadap bagaimana pemerintah pusat menangani persoalan ekonomi, misalnya itu juga cukup baik responnya. Walaupun pada saat yang sama mereka merasa bahwa ekonomi masih buruk. Ya itu, jadi itu ekonomi. Kalau politik? Kalau politik juga demikian. Kalau kita bandingkan dengan respon publik yang menyatakan baik atau sangat baik dengan yang menyatakan buruk atau sangat buruk, masih lebih tinggi yang menyatakan baik atau sangat baik. 30% berbanding. Ya, alasannya? 4%. Ya, alasannya kita tidak tanya lebih jauh tentang itu. Kita hanya tanya bagaimana respon mereka tentang kondisi politik sekarang. Tetapi kita ada banyak pertanyaan yang lain. Pertanyaan ekonomi juga, keamanan dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah kita melihat bahwa publik kita itu semakin cerdas. Mereka bisa mengidentifikasi dengan jelas bahwa kondisi sekarang ini memang buruk dalam hal ekonomi, dalam hal keamanan lain lagi, dalam hal penegakan hukum lain lagi. Jadi berbeda-beda responnya, tidak satu begitu ya. Tapi secara umum, baik ekonomi, politik maupun hukum, kecenderungannya meningkat dibanding bahkan sebelum COVID. Untuk politik secara khusus ini justru cenderung mengalami penurunan ya. Pada survei September 2019 itu ada 41% yang menyatakan baik atau sangat baik, tapi yang sekarang tinggal 30%. Tapi itu berbeda misalnya dengan persepsi mereka tentang keamanan dan hal-hal lain. Untuk hukum? Untuk hukum, saya... Baik. Nanti kita sampaikan. Jadi yang naik itu ekonomi, keamanan, yang turun politik. Saya ke Bung Gamal Albin Said. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Aiman ya. Pak Jarod dan
Pak Saidiman atas waktunya. Jadi saya mau masuk 2 poin di sini. Pertama, saya apresiasi dulu SMRC atas komitmennya, konsistensinya untuk selalu memberikan refleksi ya kepada pemerintah kita. Dan dari lalu sejak beberapa tahun terakhir, saya lihat surveinya cukup konsisten sekali. Lalu kedua, ini cukup menarik. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi terhadap survei ini ya, kita bisa melihat ternyata survei ini memiliki hasil yang berbeda dari waktu ke waktu dan memiliki hasil yang berbeda antar lembaga survei. Contohnya? Saya ambil contoh kasus, survei SMRC ketika dirilis bulan Oktober di angka 69% ya. Desember naik 74%, sekarang naik 77%. Saat SMRC bilang 69%, bahkan Litbang Kompas ya, itu merilis survei angka tidak puasnya tinggi 52,5%. Nah, contoh sekarang, saat yang sama SMRC merilis data 74% ya dari indikator politik ya. Pak Burhanuddin juga merilis yang ternyata disampaikan bahwa tingkat kepuasan publik berada pada titik terendah sejak tahun 2016 ya, bahkan di angka 62,9%. Itu bulan apa itu? Indikator politik bulan apa? Indikator politik Pak Bang Burhanuddin tadi ya. Bulan apa itu? Ini dirilis di bulan Februari kemarin. Oke. Surveinya antara tanggal 1 sampai 3 Februari. Sama seharusnya kan bulan Februari juga ini di SMRC. Iya, saya pikir hasil itu cukup relevan ya menjadi komparasi kita terhadap hasil survei yang ada. Jadi saya Anda menggunakan Litbang Kompas, Anda menggunakan indikator politik, kok beda dengan SMRC? SMRC puas, ya, dua lembaga tadi cenderung tidak puas. Kalau dari Litbang Kompas sebelumnya kan cenderung tidak puas. Kalau dari indikator politik 62% puas, tetapi itu titik terendah semenjak tahun ada penurunan, betul. 16 ya. Artinya ada 2 aspek di sini yang saya ingin tegaskan begitu. Pertama, hasil survei ini tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa kinerja pemerintah itu baik begitu. Lalu kalau kita mau tarik, kalaupun puas dari sisi kinerja misalkan, itu tanpa inkonsistensi performa dari kinerja pemerintah yang itu pun direfleksikan dari survei SMRC. Nah, itu mungkin poin pertama. Lalu kedua yang nanti simak dulu nanti saya akan berikan kesempatan. Saya akan berikan kesempatan juga kepada Pak Jarod Saiful Hidayat dan juga kepada SMRC untuk menjawab ini. Selepas jeda saya akan segera kembali. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.